Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji serta para pembimbing serta seluruh peserta sidang munakosah. Perkenalkan, nama saya Rena Rahma Hairani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Buku Saku PAI berbasis QR Code tentang salat bagi peserta didik kelas 2 SD. Latar belakang dari hasil penelitian saya bahwasanya pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2 SD menuntut penggunaan media yang konkret dan mudah dipahami, terutama pada materi sholat yang bersifat prosedural. Di lapangan, pembelajaran masih dominan dengan menggunakan buku teks dan penjelasan lisan, sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami urutan, gerakan, dan bacaan sholat. Pada tahap operasional konkret, peserta didik membutuhkan contoh visual yang jelas dan demonstrasi yang dapat diulang. Dengan adanya teknologi sederhana seperti QR Code, memungkinkan materi cetak terhubung langsung dengan video atau audio pembelajaran. Nah, melihat kebutuhan tersebut, saya ingin mengembangkan buku saku PAI yang memperkaya QR Code sebagai media yang interaktif, praktis dan sesuai karakter siswa kelas 2 SD. Dari rumusan masalah yang saya buat, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan media buku saku PAI berbasis QR Code, lalu menghasilkan desain media yang menarik, sederhana, dan sesuai kebutuhan peserta didik, serta mengetahui tingkat kelayakan dan efektivitas media berdasarkan validasi ahli serta uji coba terbatas. Nah, landasan teori dari penelitian saya yaitu yang pertama, media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini berfungsi membantu peserta didik memahami konsep secara konkret dan memperkuat daya ingat. Nah, teori yang kedua yaitu materi sholat. Nah, materi sholat ini termasuk materi yang prosedural yang membutuhkan demonstrasi sistematis. Lalu teori yang kedua yaitu QR Code. Nah, QR Code ini berperan menghubungkan buku cetak dengan video pembelajaran sehingga meningkatkan interaktivitas, motivasi dan fleksibilitas dalam belajar. Kerangka berpikir dari penelitian saya ini, masalah pembelajaran yang ditemui adalah media yang terbatas sehingga peserta didik sulit memahami urutan gerakan dan bacaan. Nah, kondisi ini menuntut media yang visual, mudah diakses, dan sesuai kemampuan kognitif peserta didik. Nah, solusi yang ditawarkan adalah adanya buku saku PAI yang dilengkapi QR Code agar peserta didik dapat belajar melalui kombinasi ilustrasi dan video. Nah, dengan adanya media ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, motivasi, dan kemandirian belajar peserta didik. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode Research and Development dengan pendekatan ADI yang meliputi 5 tahap. Yang pertama, analisis. Nah, pada tahap analisis ini, saya melakukan observasi dan wawancara di lapangan. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa peserta didik kesulitan mengingat urutan gerakan dan bacaan sholat. Nah, serta di lapangan media masih berupa buku teks. Sedangkan peserta didik berada pada tahap operasional konkret sehingga mereka membutuhkan media visual interaktif. Yang kedua yaitu tahap desain. Nah, pada tahap ini disusun struktur isi buku, instrumen validasi, modul ajar, serta rancangan visual, termasuk tata letak ilustrasi dan lokasi QR Code. Nah, storyboard disusun untuk memastikan alur konten video berjalan sistematis. Pada tahap development, yaitu pengembangan, saya mulai memproduksi buku saku PAI berbasis QR Code sesuai desain yang telah dirumuskan. Nah, hasil pengembangan ini terdiri dari tampilan buku, isi materi, serta integrasi video melalui QR Code.
Nah, ini hasil produk yang saya buat. Nah, pada halaman pertama yaitu sampul depan, buku ini berjudul Buku Saku PAI Panduan Salat. Nah, sampul ini dirancang dengan ilustrasi anak muslim di depan masjid menggunakan warna cerah. Tujuannya adalah menumbuhkan motivasi belajar serta menghadirkan nuansa religius yang dekat dengan dunia peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya yaitu halaman identitas. Saya menyediakan kolom nama, kelas, sekolah, alamat, dan tempat menempelkan foto. Nah, halaman ini bukan hanya memperjelas kepemilikan, tetapi juga melatih tanggung jawab peserta didik terhadap media belajarnya. Nah, lalu halaman selanjutnya adanya kata pengantar. Selanjutnya, media memasuki bagian materi pembuka dengan judul awal yaitu Saatnya Salat. Bagian ini berisi pengantar pentingnya sholat serta syarat diterimanya sholat. Nah, sajian ilustrasi ini membantu peserta didik memahami konsep kebersihan, waktu, dan niat sebelum melaksanakan ibadah. Lalu, berikutnya buku menampilkan bacaan niat salat 5 waktu. Niat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di sini juga dilengkapi QR Code yang menuju video demonstrasi yang menuntun peserta didik dalam membaca dan melafalkan niat secara benar. Setelah bagian niat, memasuki materi inti, yaitu bagaimana cara melaksanakan salat. Nah, pada bagian ini saya menjelaskan urutan salat mulai dari takbiratul ihram, bacaan iftitah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, serta salam. Nah, di sini dilengkapi QR Code yang menuntun siswa dalam memahami rangkaian gerakan dan bacaan secara berurutan. Nah, lalu berlanjut pada bagian akhir adanya doa. Nah, pada halaman doa ini ada doa tentang memohon kebaikan dunia akhirat, doa untuk kedua orang tua, doa memohon keselamatan dan ampunan, serta doa menjadi anak saleh. Nah, lalu halaman penutup berisi pesan moral, motivasi untuk menjaga sholat, serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, desain ini komunikatif, membantu peserta didik memahami nilai karakter dari ibadah. Berikutnya biodata penulis, serta cover belakang. Nah, cover belakang ini dirancang dengan elemen visual yang menarik, serta identitas penerbit, serta memperkuat kesan profesional media pembelajaran. Nah, setelah produk awal buku saku berbasis QR Code dikembangkan, saya melakukan proses validasi dengan melibatkan 3 validator, yaitu Bapak Dr. Asep Andi, MAG sebagai ahli media, Ibu Imas Masrifah, MPDI sebagai ahli materi fikih, terkhusus dalam materi salat, dan Dr. Haji Teti Ratnasari, MAG, CIPS, MHT sebagai ahli bahasa untuk anak. Validasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan produk dari segi tampilan, visual, konten materi, bahasa, dan integrasi media digital. Setelah melakukan proses validasi dengan melibatkan ahli bahasa, materi, dan media, produk ini memperoleh kategori sangat layak digunakan dengan rentang nilai 93-96%. Dengan layak diuji cobakan dengan catatan. Catatan dari para ahli dari aspek visualnya, pada cover awal para ahli menyuruh untuk menambahkan nama dan tahun penulis. Lalu pada
Lalu juga ditambahkan daftar isi agar mudah dicari dan disarankan membuat versi digital buku saku yang dapat diakses melalui perangkat. Pada aspek bahasa, bacaan Arab Latinnya masih kurang konsisten. Nah, lalu saya sudah merevisinya. Lalu pada aspek materi ditambahkan tujuan buku saku PAI serta tabel penilaian hafalan bacaan salat sebagai evaluasi. Nah, setelah revisi dilakukan, buku saku berbasis QR Code dinyatakan siap untuk diuji cobakan di lapangan. Nah, pada tahap implementasi, uji coba terbatas dilakukan di kelas 2 SD N3 Raja Mandala Kulon. Peserta didik menggunakan buku sekaligus memindai QR Code untuk mempelajari gerakan dan bacaan salat. Nah, respon dari peserta didik sangat positif dengan persentase kelayakan mencapai 96%. Dan dari pendidik juga menilai media ini membantu proses pembelajaran baik di kelas maupun di rumah. Untuk pada tahap evaluasi formatif dilakukan melalui revisi berdasarkan masukan para ahli, sementara evaluasi sumatif diperoleh dari tes serta angket peserta didik dan pendidik. Secara umum, media dinilai layak tanpa memerlukan revisi lanjutan. Pada pembahasan penelitian saya ini, bahwasanya integrasi buku saku dengan QR Code terbukti meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap gerakan dan bacaan sholat. Media multimodal yang menggabungkan ilustrasi, teks, dan video membantu peserta didik melatih secara berulang dengan lebih tepat. Nah, hasil validasi yang sangat layak dan respon peserta didik yang positif menunjukkan bahwa media ini sesuai dengan kebutuhan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Media ini juga memberikan fleksibilitas dalam belajar, terutama pada peserta didik karena dapat mengulang pembelajaran ini di rumah bersama orang tua. Kesimpulannya, media buku saku PAI berbasis QR Code dinyatakan layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran salat di kelas 2 SD. Nah, kombinasi media cetak dan digital terbukti memudahkan peserta didik memahami urutan gerakan, bacaan, serta praktik salat secara mandiri. Nah, pendidik mendapat kemudahan dalam menyampaikan materi, sementara peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan mudah dipahami. Media ini juga diterapkan secara berkelanjutan tanpa perlu revisi tambahan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya membuka diri menerima saran, kritik, dan pertanyaan dari para penguji demi menyempurnakan penelitian ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang hasil penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.